Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kawan-kawan. Solidaritas TPP yang saya hormati, saya banggakan. Jadi malam hari ini kita mencoba untuk melakukan koordinasi terkait beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan tentang rencana kita yang hari Rabu insya Allah diterima di KSP. Semoga kepala kantor staf presiden bisa bergabung, tapi setidaknya kemarin sudah ada komunikasi, udah fix diterima oleh Deputi yang menangani tentang desa, dan kemudian informasi uh, gambaran umum kondisi kawan-kawan saya sudah sampaikan sedetail mungkin, serigit mungkin, dan uh, beliau menyampaikan apa udah cukup untuk kemudian mendapatkan informasi, tetapi secara resmi, secara formal maka perlu disampaikan di kantor staf presiden. Kira-kira seperti itu. Kemudian saya sampaikan apa-apa yang diperlukan untuk mendukung forum. Beliau menyampaikan beberapa data dokumen pendukung supaya disiapkan. Dan mulai hari ini tadi sudah saya persiapkan, termasuk data terakhir kita, data terakhir yang melakukan update klarifikasi itu ada 1.574 kalau nggak salah ya. Nah itu jumlah itu apa datanya by name, by nick, kemudian email, nomor kontak, kemudian rata-rata evaluasi kinerja, kabupaten, posisinya sebagai apa, provinsi apa, dan seterusnya. Nah, hari ini tadi sudah selesai, saya rapikan. Mungkin ada beberapa hal yang saya perlu sampaikan adalah eh, kawan-kawan mungkin perlu membiasakan untuk ketika mengisi formulir itu eh, membaca dengan jelas data yang diminta dan keperluan atau ketentuan yang ada. Jadi seperti hari ini saya coba cek satu-satu, ada yang mengisi nick dengan mengisi menulisnya nomor handphone. Ada yang kemudian isi nomor handphone diisi sampai dua nomor handphone. Sementara kan kita sebenarnya kalau bicara nomor handphone itu ketika lebih dari satu mestinya ya kolomnya berarti lebih dari satu. Kemudian ketika mengisi mengisi kabupaten, karena kebetulan di form kita kabupatennya nggak secara otomatis orang bisa milih, maka ditulis di situ dengan penjelasan yang panjang, lokasi dinas di sini, kemudian tempat tinggal di mana dan seterusnya. Jadi sebenarnya karena pertanyaannya lebih pada kabupaten, ya lebih kabupaten tempat apa tempat dinasnya ada di mana, kira-kira seperti itu. Jadi ada bagian-bagian yang mungkin tanpa bermaksud merepotkan, tapi karena memang kemudian tidak dibaca dengan detail, maka itu menjadi merepotkan. Nomor handphone yang sudah jelas di situ, dikasih contoh untuk langsung tanpa nol, berarti kalau tanpa nol ya berarti 8 berapa dan seterusnya. Tapi ini ada yang menulisnya kosong, apa 62 plus apa plus apa plus apa. Kemudian ada lagi yang mengisi data, nolnya diganti huruf D, kemudian delapannya diganti huruf B dan seterusnya. Jadi kesannya apa? Jadi seperti nggak percaya dengan form yang kita siapkan. Nah ini mungkin bagian-bagian yang saya perlu sampaikan ke depan kalau memang
mengisi data-data, ya diisi data sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan mungkin saya membuat tidak nyaman kawan-kawan di grup, mohon maaf. Tapi karena memang sehari ini saya apa, pengen mempersiapkan dan kebiasaan saya memang kalau membuka uh, laptop itu terkoneksi juga dengan WA. Jadi apa yang diobrolkan di grup itu kadang-kadang membuat saya kemudian harus membaca dan cukup terganggu dengan obrolan-obrolan yang sepertinya ada obrolan-obrolan yang di luar dari konteks yang sedang kita perjuangkan. Jadi mungkin ini yang saya harapkan bahwa ke depan ketika mengikuti grup, mengikuti tidak hanya di grup ini tapi di grup-grup yang lain, kawan-kawan satu yang penting adalah membaca deskripsinya, yang kedua mengikuti apa yang disampaikan di deskripsi. Kalau nggak boleh berdebat ya nggak usah berdebat. Kalau di situ diminta untuk hanya sesuai fokus dengan judul ya sesuai fokus dengan judul. Kira-kira seperti itu dan kemudian informasi-informasi yang spekulatif atau informasi-informasi yang belum valid itu menurut saya ya ada baiknya untuk tidak dibagikan. Nah, yang kemudian tadi pagi kita mendapatkan informasi, artinya informasi tertutup ya, artinya bukan informasi resmi, disampaikan bahwa ini dalam minggu ini untuk KPA, kuasa pengguna anggaran, dan PPK-nya itu baru akan ada SK. Jadi perlu kawan-kawan ketahui dari teman-teman yang sudah mendapatkan SK sampai hari ini pun belum mendapatkan surat perintah penempatan, surat penempatan melaksanakan tugas itu belum ada. Jadi kawan-kawan mohon ini bagian perjuangan yang tidak sederhana. Artinya ya mari sama-sama kita jaga suasana kita untuk tetap terjaga semangatnya dan tidak kemudian informasi-informasi yang mungkin membuat kawan yang lain jadi bingung atau timbul perdebatan atau pembicaraan-pembicaraan yang kemudian malah tidak produktif untuk kita. Nah, kemudian yang lain juga seperti yang tadi saya sampaikan, kemarin kita sampaikan, kita sepakat hari ini mulai hari ini kita coba melakukan apa WA menyapa dari menteri dan kawan dari kepala badan. Nah, kenapa kemudian saya bikin pertanyaan di chat tentang hari ini sudah berapa kali, kemudian siapa yang dikirim dan seterusnya. Karena saya melihatnya ada bagian-bagian yang mungkin kawan-kawan antara nggak peduli atau nggak paham gitu. Artinya antara nggak peduli atau nggak paham itu taruh kata ketika kemudian ada yang bertanya ke saya tentang nomornya Pak Menteri itu berapa. Kemarin saya belum nyimpan. Ini kan sementara saya sudah menyampaikan tolong itu disimpan. Ketika kita share, kita berharap itu disimpan kan gitu. Tapi ternyata masih bertanya, kemudian bertanya ini dikirimnya kemana sementara penjelasannya sudah jelas ini dikirim ke nomor ini dan seterusnya. Jadi saya pikir itu bagian-bagian kecil yang perlu jadi catatan supaya supaya kita bisa apa bersinergi dengan baik, bekerja dengan baik dan kemudian mencapai tujuan dengan optimal. Kira-kira itu dan saya sampaikan kembali, kita tidak pernah menjanjikan apapun dan kita tidak pernah meminta apapun dalam artian material.
bahwa meminta dukungan partisipasi kawan-kawan iya. Dan kemudian kalau memang tidak apa ada ada grup kita KT kawan terkena dampak KTD, ada juga yang kemudian kita sudah bikin untuk Kops 805. Artinya kalau toh tidak nyaman dengan di grup 805 ya nggak apa-apa, silakan keluar daripada di dalam terus kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian memancing untuk kemudian terjadi perdebatan. Nah, yang saya perlu sampaikan, yang bagian bagian lainnya adalah untuk hari Rabu insya Allah sudah confirm kemarin akan diterima pukul 11 di Rimba Graha. Nanti untuk kawan-kawan siapa yang akan berangkat nanti super bisa menginformasikan, dan kemudian tadi kita juga sudah membagikan permintaan dukungan ya. Nanti super bisa super Siregar nanti bisa apa menyampaikan. Jadi yang kemarin sudah dilakukan itu, kemudian kemarin si Siregar sempat bilang ke saya, Pak D kalau kita buka lagi gimana? Nah, karena pesan saya dari awal ketika menggalang partisipasi kawan-kawan, yang menjadi penting adalah transparansi. Nah, kenapa yang jadi penting transparansi? Karena kadang-kadang mungkin ada yang partisipasinya tidak terlalu material, tapi pertanyaannya lebih berat daripada mereka-mereka yang partisipasinya lebih besar. Termasuk juga nanti mungkin secara khusus tim inti nanti saya perlu menyampaikan menggunakan dana itu untuk keperluan-keperluan dalam batasan yang seperti apa supaya pertanggungjawabannya enak. Kira-kira itu yang perlu saya sampaikan. Kenapa kemudian kita menggunakan rekeningnya kita menggunakan rekening Jago dengan nomor yang baru ya. Karena yang kemarin sudah diedarkan itu nomor rekening pribadi apa eh, Siregar itu yang kemudian menurut saya menjadi bagian nanti agak merepotkan juga. Kenapa? Orang kan tidak bisa melihat lintasan uangnya. Kebetulan di Bank Jago aplikasi adalah bank yang uh, menggunakan aplikasi. Mereka punya fasilitas untuk kemudian ada rekening yang dibuat dengan bisa mengundang orang-orang lain untuk bisa melihat transaksi. Jadi selama kawan-kawan punya rekening Jago, maka nanti Super akan mengundang untuk bisa mengakses kantong yang khusus untuk uh, Kops 805. Jadi setiap orang nanti bisa melihat ada duit masuk berapa, dikeluarkan berapa, tanggal berapa, dan seterusnya. Sehingga kemudian kita bisa menekan untuk terjadinya fitnah karena uang ini sumber fitnah. Jadi ini yang menjadi catatan kenapa kemudian saya kemarin agak memaksa ke super untuk kamu bikinlah itu Jago, karena kebetulan saya juga pernah memanfaatkan itu. Jadi setiap anggota kita bisa melihat uang masuk, uang keluar, dan seterusnya. Nanti juga yang bisa mengeluarkan uang bisa dari pengurus menentukan siapa-siapa yang diberi otoritas untuk mengeluarkan uang dari kantong dengan batasan berapa. Kalau kata, oh saya diberi akses tapi batasan saya mengeluarkan hanya 500.000. Oh siapa diberi akses batasannya bisa sampai 1 juta dan seterusnya. Tapi akan terlihat di situ pengeluarannya kemana dan seterusnya. Ini bagian yang kita pengen untuk ekosistem atau komunitas ini belajar transparan sehingga terbangun akuntabilitas. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan sebelum saya berikan kesempatan ke kawan-kawan, kita akan dengar dulu dari Super dan nanti dari Rio. Dari Rio
Nanti saya minta untuk memberikan penjelasan. Kemarin sudah kita percayakan untuk mempelajari lapor Wapres dan juga untuk acara-acara serbu ke nomor-nomor kontak dan seterusnya. Saya juga minta Rio untuk ikut memantau. Jadi mungkin nanti Rio menyampaikan itu dan Super bisa menyampaikan agenda masalah penggalangan pendanaan dan seterusnya. Saya pikir itu silakan Super Super Flower. Siap, terima kasih Pak D. Saya tutup video aja ya Pak D karena jaringan kurang bagus di tempat saya. Mohon Oke, izin. ya. Baik, terima kasih kawan-kawan. Selamat malam kepada kita semua. Semoga tetap sehat dan eh, dilindungi Yang Maha Kuasa. Jadi seperti yang telah dijelaskan Pak D, memang selama ini pernah kita coba untuk meminta kontribusi dari kawan-kawan, tapi melalui transfer rekening pribadi saya sendiri. Jadi memang saya baru kemarin itu kawan-kawan mencoba untuk menginstal aplikasi dari Bank Jago. Jadi penggunanya hampir sama seperti pendaftarannya hampir sama seperti kita menggunakan e-wallet yang lain seperti Dana atau OPPO. Jadi kita tinggal install di aplikasi Play Store, lalu kita daftarkan KTP, nanti udah langsung jadi rekening kita seperti itu. Untuk pendanaan kita yang kemarin dari tanggal 10 bulan Januari itu dana terkumpul total keseluruhan itu sekitar 12.100.000 ya kawan-kawan. Jadi pada saat tanggal 10 itu kita gunakan sekitar 3.225.000. Jadi dana kita pada tanggal 10 Januari itu sisa sekitar 8.750.000. Jadi pada akhir Januari juga kita melakukan pertemuan eh, yang diwakili kawan-kawan kita yang dari Jawa Tengah, ada 3 orang, ada 2 orang dari Jawa Tengah, 1 dari Sulawesi Utara kalau nggak salah ya Pak Dea. Jadi di situ kita keluarkan dana juga sekitar 3.750.000 untuk membantu perongkosan kawan-kawan dari Jawa Tengah ke Jakarta. Jadi sampai saat ini saldo kita yang lama itu masih tersisa di posisi 5 jutaan lah. 5 jutaan saya belum ini enggak cek kepastiannya, tapi sekitar 5 juta. Jadi sebenarnya kalau kita keluarkan dana untuk perwakilan yang pertemuan tanggal 10 sebenarnya dana kita sudah minus. Tapi saya minta izin dan minta memohon kepada kawan-kawan perwakilan kita pada tanggal 10 itu bahwa mereka sudah ikhlas sehingga dana kita bisa di rekening sekarang sekitar 5 jutaan. Jadi untuk memungkinkan rencana kita mungkin ya seperti yang kita rencanakan, termasuk salah satunya bertemu dengan KSP yang mungkin akan diwakili maksimal 5 orang ya Pak Dea. 5 orang ya. Ini yang sudah mendaftar itu satu TA PM dari Yogyakarta. Mbak ini memang tidak dia biaya sendirilah atau ikhlas ingin mewakili kita melalui dari Yogyakarta. Lalu dari Mbak Nurul dari Jawa Tengah juga bersedia untuk mewakili dan kawan-kawan. Dan Mbak Nurul juga dari Jawa Timur. Mungkin nanti kami akan coba lagi kontak karena dia nggak ada mengenal kawan-kawan katanya yang ingin berangkat ke sana. Jadi dia agak ragu untuk memutuskan. Jadi kalau yang dari Jawa Timur, kalau nanti kita pastikan mudah-mudahan bisa mewakili kita juga. Dan dari Jawa Timur ya juga kita kontak, nanti akan kita biayai untuk dari Jawa Timur karena ibu itu seorang PLD Mbak Nurul itu. Hanya saja kendalanya dia nggak mengenal perwakilan kawan-kawan kita yang akan berangkat ke Jakarta. Jadi permohonan kami kalau ada kawan-kawan yang tinggal lebih dekat seperti Jawa Barat atau Banten mungkin
ya bisa kita komunikasi atau langsung japri ke saya, barangkali bisa kita bantu seadanya lah, karena mengingat rencana kita masih, perjuangan kita masih panjang. Kalaupun nanti tontonnya dana lebih kita atau kurang, kita akan koordinasikan lagi di grup secara resmi. Kira-kira seperti itu dulu Pak D. Nanti kalau ada pun nanti saya akan lebih menjelaskan di sesi tanya jawab. Terima kasih Pak D. Terima kasih kawan-kawan. Selamat malam. Oke, terima kasih. Jadi mungkin mungkin setelah ini karena memang kita sudah ada rekeningnya ya. Jadi mungkin setelah ini ketika memang ada partisipasi pribadi, ada baiknya tetap dicatatkan, artinya taruh kata dimasukkan dulu ke rekening umpama untuk beli tiket gitu kan. Oke, saya tiket sanggup untuk pribadi ya, untuk beli tiket masukkan dulu ke rekening, baru dari rekening dikeluarkan untuk beli tiket supaya kawan-kawan yang mungkin dengan kerelaan mengeluarkan biaya pribadi itu juga tercatat sebagai ini loh, biaya pergerakan ini apa cukup besar dan partisipasinya dari kawan-kawan juga, artinya tercatat bahwa siapa berkontribusi dan seterusnya. Ini bagian yang kita pengen supaya apa? Ya supaya transparan, bahwa tidak kemudian ada yang merasa wah aku banyak berkorban bla 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 dan seterusnya. Semuanya harus clear, lalu kata oh kesepakatannya adalah disupport untuk transport umpamanya. Lalu kata ada yang mau berangkat ya transport standarnya apa. Kalau transport standarnya bus ya berarti untuk beli tiket bus dia transfer dulu ke rekening, dari rekening itu baru kemudian dibelanjakan untuk tiket bus. Jadi kira-kira itu nanti apa yang ingin saya coba guidance ya, support supaya khawatirnya gini, kalau kemudian kita tidak membuat tertib dari awal, namanya uang itu sumber fitnah. Jadi kalau kita tidak melakukan dengan hati-hati, khawatirnya, oh ini apa si super sekarang ada apa ambil dari situ bla 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 dan seterusnya. Nah ini sangat sangat tidak kita inginkan, apalagi nanti terus keluar apa? Karena saya pernah mendapatkan perlakuan seperti itu, jadi kemudian fitnahnya bahwa saya mendapatkan uang sekian miliar dari ini dan seterusnya. Nah, ini yang apa yang kemudian saya nggak pengen hal-hal seperti itu terjadi dan menimpa kawan-kawan yang sudah dengan sukarela, dengan kebesaran hati, membuang waktu, membuang tenaga, tetapi kemudian malah fitnah yang didapatkan ini jangan sampai seperti itu. Kira-kira itu kemudian apa silakan Rio bisa menceritakan apa yang sudah dilakukan dengan persiapan lapor, karena hari ini Senin sepakat Rio akan mencoba menggunakan lapor Wapres. Kemudian mungkin apa pengalaman pemanfaatan aplikasi itu nanti akan apa dibuat oleh Rio menjadi satu apa guidance atau manual lah ya untuk teman-teman melakukan. Silakan Rio. Ya, terima kasih Pak Deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada kawan-kawan semua, kawan-kawan seperjuangan, kawan-kawan senasib. Mudah-mudahan langkah kita ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Pak Deh. Yang pertama, saya menyampaikan dulu kemarin beberapa hari yang lalu Ketua Mulyadi Syagian sempat juga mengajak saya, perwakilan mungkin dari salah satu dari Provinsi Riau untuk ikut. Namun kendala kami Pak De, kebetulan orang rumah juga baru melahirkan, anak masih berumur kurang lebih 1 bulan, jadi dengan keterbatasan kami tidak bisa ikut bergabung, namun kita tetap berupaya berpartisipasi semampu kita. Mudah-mudahan kawan-kawan
bisa membawa suara kita bersama, suara TPP yang terdampak, dan mudah-mudahan kawan-kawan berjalan sesuai dengan harapan kita, lancar semuanya. Kemudian Pak D, tadi sempat saya berkomunikasi juga dengan Bapak Untung Bahtiar ya. Mudah-mudahan Bapak Untung sedang ikut Zoom juga. Kami berkomunikasi, sama-sama sudah mencoba masalah lapor Mas Wapres ini. Kemudian kemarin juga saya sudah mencoba di hari Jumat. Saya coba dulu sendiri melalui, karena di lapor Mas Wapres ini ada dua pilihan kita di situ. Ada pilihan yang tatap muka dan ada pilihan melalui WhatsApp. Nah, karena saya merasa belum bisa bertatap muka, saya coba dulu dengan aduan melalui WhatsApp. Nah, di situ saya coba, ternyata kita diarahkan meregistrasi dulu, Pak De. Harus registrasi dulu, di mana syarat registrasi itu ada beberapa, sebetulnya tidak terlalu berat sebetulnya. Saya coba mencatat tadi, yang dibutuhkan hanya nama, nik, nomor KK, nomor HP, email, kemudian alamat, topik yang akan kita adukan, kemudian yang terakhir file foto KTP kita. Setelah diregistrasi, saya coba sampaikan melalui WhatsApp. Ternyata di situ hanya ada 3 pilihan dalam satu hari kerja itu. Di jam 9, jam 10, dan jam 11 siang. Saya coba, ternyata kita hanya bisa, satu orang itu hanya bisa sekali dalam kurang lebih 15 hari kerja. Karena di situ, karena saya coba di hari Jumat, saya coba lagi di hari Senin hari ini, di situ disampaikan saya bisa mencoba lagi di tanggal 20 bulan Februari ini. Nah, jadi artinya kita diberi kesempatan satu kali, dan di kesempatan kedua ada di 14 hari kerja ke depannya. Nah, jadi kami juga sepakat tadi ngobrol dengan Bapak Untung Bahtiar, melalui pesan WhatsApp mungkin belum bisa, Pak De. Alternatif yang bisa kita pakai hanya langsung dengan tatap muka. Jadi besar juga harapan kita untuk kawan-kawan yang akan berangkat besok itu di tanggal 11. Kalau seandainya memang ada waktu yang bisa kita luangkan di antara jam 9, jam 10 atau jam 11 itu, mungkin bisa kita daftarkan, Pak De. Karena saya melihat di setiap hari itu sudah ada aduan yang mengantri, Pak De. Di setiap hari, jadi hari ini aja yang di jam 9 tadi sisa 7 kuota. Di jam 10-nya sudah habis. Sementara di jam 11-nya sisa 6 kuota. Artinya di setiap hari itu sudah ada kuota yang terisi. Jadi kalau bisa, kalau ada kesempatan besok, tidak bentrok jadwal pertemuan dengan tim staf kepresidenan yang akan kita rencanakan, mungkin bisa nanti kawan-kawan juga mencoba langsung tatap muka, aduan tatap muka di lapor Mas Wapres, begitu Pak De. Kalau seandainya, sorry aku potong ya. Satu, ketika lapor WA itu terjadwalnya nanti ditelepon, atau kemudian kalau lapor tatap muka itu kita datang atau online atau gimana? Udah tahu? Oh, jadi kalau kita ingin tatap muka, kita harus registrasi dulu, kemudian kita booking dulu, Pak De. Setelah Berarti kita registrasi, datang atau nanti akan diterima, akan dilayani menggunakan online? Tatap muka itu maksudnya online atau datang fisik? Jadi yang tersedia sekarang yang datang fisik, Pak De. Namun siap. Dapatnya kita jadwal itu setelah kita booking, kita akan diberikan nanti barcode, nomor antrian. Nah, di jam itulah kita akan bisa datang
Jadi hanya terbatas Pak De, tidak bisa banyak juga. Dalam satu Ya. waktu itu hanya 17 orang. Nanti Oh, ketika kita berkesempatan ke sana, nanti kita tujuh diarahkan belas Pak De, orang, sorry. 17 orang itu dalam waktu. sekali pertemuan. Betul. Jadi di Oke. jam 9 pagi hanya 17 aduan atau pelaporan, di jam 10 juga 17 dan di jam 11-nya hanya 16 karena jatahnya dalam satu hari itu hanya 50 pelaporan Pak De. Berarti yang 17 itu 17 case, tujuh Ya, belas kasus dong. ya Bukan betul. 17 orang. Ya, 17 17 kasus. kasus. Ya. Oke, oke. Artinya kalau bisa kawan-kawan yang berangkat itu kelima-limanya, ya alhamdulillah. Jadi namun nanti Jam kalau berapa bisa aja? Jam berapa aja jam untuk itu? 9 jam Hmm? 9 ada kuota 17, jam Ah. 10 ada kuota 17, jam 11 ada kuota 16. Oh, berarti nanti kawan-kawan yang berangkat Ya. apa mengusahakan untuk bisa yang ngambil yang pagi karena kan hari Rabu itu kita terjadwal diterima pukul 11. Jadi Oke, oke. apa ikut ambil yang pagi atau Mm. kalau enggak nanti apa di di grup kecil nanti ah, kita diskusikan apakah memang semua satu hari itu harus langsung pulang atau ada yang mungkin bisa datang lebih awal besok sudah di sini atau ada yang bisa sampai Kamis. Jadi kita coba atur supaya pengaduan ke Wapres apa juga bisa kita lakukan. Kira-kira gitu ya Rio ya. Ya, begitu Pak De. Mungkin Oke, ya, sementara itu Pak De, kalau untuk hal yang lain saya rasa sudah eh, cukup berpartisipasi kawan-kawan dan saya masih berprasangka baik untuk kawan-kawan. Mungkin yang belum berkesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam misalnya kemarin ada beberapa yang kita lewati pengaduan online DPR RI, online Ombudsman RI, pemandu desa, sistem lapor SPAN, mungkin uh, kendala-kendala kawan-kawan saya masih berprasangka baik, mungkin ada sinyal yang susah begitu Pak De. Namun ya. harapan kami tidak mengurangi semangat kita Pak De. Ya, mungkin itu saja Pak De. Terima kasih. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak De, mohon maaf mungkin nanti saya tidak on kamera karena Oke. ada bayi Pak De. Ya, terima kasih Pak De. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini saya juga baru saja mendapat informasi kawan-kawan, alhamdulillah dari pengaduan yang sudah kita lakukan. Ini baru saja terkonfirmasi ke saya bahwa Kementerian Desa sudah mendapatkan surat dari Ombudsman. Jadi tinggal tentang jadwalnya dan seterusnya kita belum tahu, tapi setidaknya dari Ombudsman sudah memberikan surat kepada Kementerian Desa terkait dengan pengaduan kawan-kawan. Kira-kira itu. Nah, yang mungkin saya perlu tambahkan satu, semua kanal-kanal laporan sudah kita coba upayakan. Saya perlu sampaikan bahwa urusan ombudsman itu urusan masalah administrasi saja. Jadi kenapa kemarin saya sampaikan udah yang penting kirim aja dan seterusnya lebih pada masalah administrasi. Dan kawan-kawan yang kemarin ikut di yang datang terakhir kemarin Mas Budi dan teman-teman itu apa juga mendengar langsung tentang bagaimana kenapa kita masuk ke inspektorat dan seterusnya terkonfirmasi juga eh, sorry supaya nggak melompat-lompat yang ombudsman itu sampai pada fase kemudian ombudsman mengatakan menyimpulkan bahwa ada maladministrasi atau tidak. Nah, secara proses kalau kemudian ini sudah ada surat ke Kementerian Desa, artinya bahwa pelaporan kita ditindaklanjuti karena tahapan ombudsman itu laporan masuk dipelajari dan kemudian diputuskan oleh pihak komisioner ombudsman itu ditindaklanjuti atau tidak.
Nah, ketika sekarang sudah ada informasi bahwa sudah ada surat, artinya pengaduan kita ditindaklanjuti. Nah, kalau pengaduan ditindaklanjuti, tahap pertama yang akan mereka lakukan adalah konfirmasi kepada minta penjelasan klarifikasi kepada pihak yang diadukan. Itu kemudian dari situ ada tahapan proses untuk kemudian mediasi kalau memang dirasa diperlukan. Kira-kira itu untuk ombudsman. Nah, untuk KSP, KSP ini juga hampir sama secara case-nya. Kemarin kita sudah diskusi dengan timnya mereka, jadi dari data-data itu mereka akan pelajari. Nah, ketika kemudian mereka menyampaikan kebutuhan datanya, yang kemudian saya pertanyakan adalah KSP bisa ngapain kan kira-kira kayak gitulah. Artinya apa arogannya Suryo Koco kan gitu. Jadi KSP bisa ngapain kalau kita ngasih laporan follow up-nya kayak apa terus dijelaskan. Satu, semua berkas-berkas yang masuk, termasuk besok pada saat pertemuan, itu menjadi catatan tim dari KSP. Kemudian akan dipelajari lebih dalam, dan kemudian opsinya adalah mengundang, meminta klarifikasi dari kalau kemarin sudah langsung disampaikan, loh, kalau ini nanti kita undang BPSDM-nya. Jadi bahasanya seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan, Mas Kojo, nanti pada saat mengundang BPSDM, kita akan ada tripartit, artinya tripartit dari KSP, kemudian dari kawan-kawan, dan dari BPSDM. Akan ada dalam satu ruangan untuk kemudian mencari solusi. Kira-kira seperti itu, proses perjalanan untuk yang KSP-nya. Jadi ombudsman, nah tadi sudah disampaikan, ya alhamdulillah ini baru aja kabar baik. Semoga ini pertanda bahwa memang perjuangan ini semakin mendekat kepada harapan kawan-kawan. Oleh karenanya saya selalu berharap, ayo kita jaga hati, artinya nggak perlu apa nggak perlu menunjukkan bahwa kita yang paling paham dan seterusnya, tapi lebih pada ayo kita saling sharing. Jadi umpama nih oh ada kayak gini, ya mungkin kalau dirasa disampaikan di grup langsung nanti mungkin akan terjadi friksi atau pembahasan yang panjang, bisa juga japri ke saya, Pak D, saya ada informasi kayak gini, mohon bisa dilakukan pelacakan lebih lanjut umpamanya dan seterusnya. Kira-kira itu artinya sinergitas antar kita itu menjadi sangat penting dalam dalam konteks ini. Saya pikir itu tambahan-tambahan penjelasannya, dan insya Allah ini sudah menjadi bagian dari budaya kita untuk kemudian satu untuk kemudian kita selalu saling bersama-sama saling menguatkan. Saya sampaikan bahwa LPDN tidak yang di depan, LPDN ini membersamai. Artinya membersamai adalah kawan-kawan yang memang pemeran utamanya LPDN ini cuma 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 teman perjalanan aja gitu loh. Kira-kira kayak gitu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang hampir semua kekuatan jaringan kita optimalkan, termasuk termasuk ke KSP ini. Saya cukup cukup saya harus mengakui saya cukup sulit untuk bisa nembus. Akhirnya kemudian saya kontak ketua penasihat kita. Saya sampaikan, Mas ini gini 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 kondisi kawan-kawan gini gini gini. Ayo udah coba nanti aku bantu ya alhamdulillah. Kemudian tanggal 11 terjadwal, dan kemudian saya perlu sampaikan juga insya Allah tanggal 11 saya juga sudah meminta waktu kepada Sespri dari Jenderal Dudung, disampaikan bahwa ini tadi sudah WA ke saya, Pak Koco ini Bapak sudah tahu untuk hari Rabu. Tinggal menunggu konfirmasi beliau akan bisa menerima atau enggak jam berapa dan seterusnya. Jadi kira-kira semua yang sudah kita buka ini udah mulai terlihat lah jalannya lah. Untuk yang DPR mungkin bagian yang nanti kita juga coba tata lagi, kita sentuh-sentuh lagi.
Termasuk kemarin kita WA ke Ketua DPR, itu kan bagian supaya mendorong mengingatkan. Ini Komisi 5 pengaduannya katanya sudah pada masuk, surat permohonan audiensi yang sudah masuk dan seterusnya. Semoga itu terkoneksi dengan baik. Jadi ibarat kata saya ingat waktu kecil saya apa ngaji di musola ya. Di musola dekat rumah itu guru ngaji saya mengatakan bahwa kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa itu akan dikabulkan. Nah, setidaknya kalau kita identikan dengan sekarang, ya kita bersapa ke banyak orang karena kita nggak pernah tahu dari siapa yang kemudian kita bisa nembus seperti yang kita harapkan. Kalau kemudian harapannya terlalu tinggi yang tidak dalam keterjangkauan saya, ya saya terus terang saya harus menyampaikan apa, ya mungkin jawabannya kadang berasa nggak enak dan seterusnya. Seperti kemarin di grup, kalau bisa langsung ke presiden, ya saya sampaikan ya kalau langsung ke presiden itu ya satu, bukan hal yang gampang dapat nomornya presiden. Yang kedua kita sudah dijadwalkan ketemu sama staf kepresidenan, itu kan ruangannya sebelahan gitu loh. Artinya ya mohon dilihat itu sebagai upaya-upaya kita yang sudah dekat ke situ. Kita ke Pak Dasko mamanya. Pak Dasko kan juga apa dekat dengan secara kepartaiannya dekat. Kemudian kita kemarin tadi mencoba untuk bisa ke Pak Sugiono, kebetulan beliau adalah sekjen, tapi ternyata nomornya bukan nomor untuk nomor WA. Saya sedang berusaha untuk cari yang ada nomor WA-nya. Kira-kira itu kawan-kawan, sekarang saya berikan kesempatan saya buka untuk bisa teman-teman open mic. Mohon tertib bahwa kalau sedang ada yang bicara, yang lain tutup mic-nya dulu. Silakan yang mau menyampaikan, mau bertanya atau memberikan informasi, langsung bisa open mic. Nanti pada saat sedang ada yang bicara, yang lain mohon untuk menutup mic-nya. Silakan, Andu atau Arif mau menyampaikan. Silakan yang sudah open kamera. Ini yang open mic belum ada. Open mic udah ini. Untung, silakan. Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baru ngeklik nggak sengaja Pak De. Oh ya Ya udah. nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa namanya? Nyambung saja. Tadi yang disampaikan sama Pak Rio, betul. Memang tadi kita sempat diskusi soal yang ke Wapres itu ya, kan. Jadi memang itu tadi nggak, kan tadi minta saya nyoba hari ini, bisa saya sampaikan baiknya kayaknya dipastikan dulu siapa yang berangkat, nanti agendanya jam berapa. Nah, baru di situ di request jadwal gitu supaya tidak bolak-balik, takutnya diagendakan nanti harinya berbeda, jadi nggak bisa satu kali dayung dua pulau terlampaui. Itu yang tadi kebetulan nyambung. Dan sebenarnya gini, ini pribadi sih, kebetulan saya tadi malam dari Jakarta pulang lewat Cililitan, mau mampir tapi nggak sempet. Ya mohon maaf ini Pak De, sebenarnya kepikiran mau mampir kemarin itu dari Sabtu Minggu di Jakarta, tapi ada agenda lain yang memang saya juga mengikuti agenda tersebut gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah, dan waktu lagi gitu. Yang penting apa namanya, terima kasih sudah membersamai dengan semua keterbatasan yang ada, dengan progres sampai hari ini, apalagi yang barusan sudah disampaikan adanya dari Ombudsman. Nah, mungkin saya hanya menyampaikan informasi saja, Pak De. Tadi pagi saya ada telepon dari mantan TA Provinsi Jawa Barat, Pak ya. Ya, teman kita lah, maksudnya orang yang sama-sama senasib dengan kita. Dia nelpon ke saya, "Untung gimana? Ada informasi nggak dari Pak De?
Soal apa? Ombudsman eh, belum ada. Saya sampaikan belum ada. Tapi tahapan sudah ditempuh. Jadi banyak yang sudah melaporkan. Beliau menyampaikan, yang mumpung ini di forum lah ya, biar clear aja. Beliau menyampaikan, katanya teman-teman di Sumatera Utara melalui eh, jaringan Wamen, katanya itu juga mendorong ke Ombudsman apa namanya untuk akan ditindaklanjuti. Ya ini hanya informasi ya yang saya dapat, saya sampaikan saja sekalian ya. Jadi yang jelas yang kita sampaikan bahwa eh, yang kita lakukan sudah ditindaklanjuti dari kemarin. Selain tatap muka perwakilan yang hadir langsung ke Ombudsman, juga eh, ratusan laporan yang sudah masuk secara online. Mungkin itu sementara informasinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Untung. Jadi kita menghargai siapapun yang melakukan apa upaya-upaya yang sama. Nah, dalam konteks ombudsman, saya juga sudah menyampaikan ke teman-teman secara japri saya juga sudah langsung ke ketua ombudsman. Jadi artinya ya apapun itu bahwa kemudian ini diundang apa ada surat ke Kemendes karena teman-teman di Sumut atau karena siapapun buat kita nggak ada masalah. Yang penting kawan-kawan bisa kemudian apa mendapatkan penanganan. Kira-kira itu. Silakan yang lain kalau ada yang sudah open kamera, Pandu atau Arif, silakan. Ya Pak D, selamat Monggo. malam dan semua teman-teman. Mungkin ya saya dari Jogja. Ya mungkin sementara ini mungkin yang untuk koordinasi di pusat kita belum pernah ikut ya. Mungkin nanti besok kita berusaha untuk bisa ikut. Nah, ya intinya terima kasih pada Pak D dan semuanya yang sudah bersama-sama untuk berusaha agar ini bisa terwujud harapan kita bersama. Mungkin sementara itu aja Pak D, mungkin ada nanti yang lain itu, matur nuwun. Oke, makasih Pandu. Arif pada mau disampaikan udah open kamera? Kalau nggak ada, kita berikan kesempatan kawan-kawan yang lain bisa open mic. Kalau nggak ada lagi, maka kita anggap pertemuan kita udah cukup. Kawan-kawan sudah memahami prosesnya, memahami jalannya, dan memahami gayanya Suryo Koco. Kira-kira seperti itu. Kenapa saya perlu menyampaikan dalam forum-forum yang seperti ini? Karena tidak semua orang nyaman dengan gaya saya. Saya sangat paham. Dan apa, saya pun juga tidak orang yang gampang untuk kemudian merubah gaya. Kira-kira seperti itu. Jadi mohon teman-teman bisa memahami ya Suryo Koco ya seperti ini, gayanya ya seperti ini. Kalau ngomong nggak enak juga ya memang saya seperti ini. Mohon saya dibukakan pintu maaf, jangan sampai kemudian ada rasa dendam atau apa, karena pada prinsipnya apa yang saya lakukan lebih pada supaya apa yang menjadi agenda kita ini bisa tercapai dengan baik. Kira-kira itu. Jadi mohon kawan-kawan bisa apa memaafkan, membukakan pintu maaf untuk saya apabila secara sikap dalam komunikasi di WA mungkin membuat kawan-kawan nggak nyaman dan seterusnya. Sungguh dari hati kecil saya tidak ada kemudian rasa ingin menyakiti, tetapi bahwa ada orang tersakiti mungkin ya. Semoga dengan forum-forum seperti ini kemudian jadi paham, oh maksudnya kayak gini, oh maksudnya kayak gini. Kira-kira itu. Silakan kalau ada saya hitung sampai 5. Mungkin 5 nanti itu kan. Oh, silakan, monggo Mas Pandu. masuknya terlambat ya mungkin tentang agenda yang hari Rabu itu mungkin nanti saya koordinasi di grup terbatas saja Pak ya. Mungkin nanti Ya, jadi untuk hari Rabu yang sudah firm sampai hari ini jam 11 kita diterima di Binagraha.
Itu yang udah firm. Nah, untuk kawan-kawan yang berangkat, catatannya biasanya kalau di Binagraha itu tidak diizinkan masuk kalau menggunakan jin. Jadi mohon tidak pakai celana jin atau mungkin rok jin atau apalah. Pokoknya kalau jin itu tidak boleh masuk. Pengalaman kita seperti itu. Rapi, tidak pakai sandal, pakai sepatu. Kira-kira seperti itu. Nggak juga pakai kaos, jadi pakai baju, pakai celana rapi, pakai sepatu, dan celananya nggak boleh pakai jin. Kira-kira itu Mas Pandu. Nah, untuk Oh, siap. penjadwalannya jam 11, posisi posisi Binagraha, kawan-kawan juga tahu, nanti tinggal kita atur aja titik kumpulnya di mana atau kita langsung apa kumpul di sekitaran veteran jam berapa dan seterusnya sehingga nanti berangkatnya bisa bareng-bareng. Kira-kira kayak gitu ya, Mas Pandu ya. Oke. Oke, ya. Matur suwun. Oke. Monggo yang lain. Kalau ada, oh ini Adrian Malabo, silakan open mic. Ini kepencet atau memang mau bicara? Silakan. Adrian, silakan. Belum ada suaranya. Halo, ini jelas Pak De suara coba deh. Halo, Cukup lah. Nggak terlalu jelas tapi cukup. Silakan. jadi begini Pak De. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah saya mengikuti COP 805 ini, sebelumnya ingin Kok bertanya suaranya dulu. kurangannya? Kurang kurang nyata ya. Agak sayup-sayup. Halo? Halo, halo Pak De. Ya. Halo, Oke, oke, halo. oke, lanjut, lanjut. Ya. Ya, jadi setelah saya cerna kalimat-kalimat dari kawan-kawan tadi, eh, ada yang menyentuh hati saya Pak De. Jadi kira-kira apakah sebelumnya itu sudah dibahas apa yang memang menjadi kejanggalan dari syarat-syarat itu? Apakah memang sudah memenuhi syarat semua dari itu apa namanya? Yang pertama kan dari surat itu Pak D. Dasar surat itu kan jelas untuk pendataan ulang itu. Habis itu yang kedua itu surat kedua kan itu. Habis itu muncul statement juga kan masalah FKIN itu kan itu. Kalau FKIN itu alhamdulillah dari tenaga ahli kami sudah dari 2025 dari 2024 sudah mengingatkan untuk diunduh kan karena menyangkut FKIN itu. Alhamdulillah memang sudah rata-rata kami di sini sudah diunduh semua kan itu. Nah, jadi maksud saya itu Pak De, kita ini kan COP 805 ini kan jelas kata Pak D kan terbentuk dari 805 orang kan karena ada memang pergerakan yang membuat kawan-kawan lain tertarik kan termasuk saya juga kan ikut itu Pak D karena memang dari awal grup itu di grup kami sini sepertinya informasi itu apa ya belum belum terbatas gitu Pak D makanya saya ngikut di COP 805 ini jadi maksud saya itu biar kawan-kawan yang lain tidak kecewa gitu Pak D biar tidak kecewa apa yang akan kita sampaikan ke ombudsman kemana saja itu karena itu memang sudah sesuai itu yang menjadi arah tujuan kita biar tidak apa yang lain kawan-kawan tidak kecewa gitu Pak D itu jadi apakah kita semua Maksudnya ini sudah kecewa, kecewa karena apa? bukan maksudnya begini Pak D maksudnya itu kan dasar kita perpanjangan kontrak kan dari dua surat itu Pak D itu Hmm. dari isi dua surat itu kan jelas apakah kita di COP 805 ini sudah ngikut semua belum dalam pendataan itu gitu. Kalau memang kita sudah mengikut kan seperti saya kan saya screenshot Pak buktinya itu Pak D bukti yang surat pertama surat kedua kan habis itu menyangkut SK yang awal itu apakah dari awal di COP 805 ini sudah dibahas itu
apa yang akan kita akan sampaikan, bahwa itu memang benar-benar apa sudah benar kita siapkan untuk pemberjuangan kita itu Pak De, biar yang kawan-kawan yang lain juga tidak kecewa nantinya itu. Oh ternyata ada yang cuman hanya surat pertama yang ngikuti, yang surat kedua tidak mengikuti itu loh Pak De. Itu saja dari saya Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau secara alur proses kita sudah sampaikan bahwa ada yang terlambat tahu dan seterusnya ya satu kewajaran. Tetapi yang kita pastikan bahwa kita memperjuangkan semuanya, nggak cuma memperjuangkan yang 805. Terbukti hari ini ketika kita sudah mengedarkan apa klarifikasi yang kedua update dari yang awal itu 1000 berapa, sekarang udah 1574. Itu data yang sudah masuk. Dan data itulah yang kemudian akan kita jadikan untuk kemudian yang kami punya datanya ini, tapi secara realnya lebih dari ini kan kira-kira seperti itu. Nah, yang kita dorong sebenarnya lebih pada bukan kemudian yang sudah daftar itu harus masuk, tetapi bahwa yang kita dorong adalah dilakukan kembali verifikasi, dilakukan kembali pendataan ulang secara menyeluruh oleh BPSDM dan kemudian disampaikan kepada teman-teman semua yang punya kontrak di 2025 bahwa Anda berhak, Anda tidak berhak dan seterusnya. Kemudian ada ruang klarifikasi. Ketika ada yang dianggap tidak berhak untuk selanjutnya, maka ada ruang klarifikasi. Kita ikuti Kepmen yang 294. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau masalah kekecewaan dan seterusnya ya jangankan kita manusia, artinya Tuhan aja tidak bisa memuaskan semua umatnya kan kira-kira kayak gitu. Pas kita mau jalan hujan itu kan ada juga yang kemudian oh ya, ya Allah ya Tuhan kenapa sih saya mau pergi kok malah hujan dan seterusnya. Ya itu satu kewajaran aja yang kita bisa terima, tetapi yakinlah bahwa 805 ini hanya sekedar angka untuk kemudian mengingatkan bahwa ada gerakan yang kita mulai akhir apa awal Januari dan kemudian kita mendata dan seterusnya sampai pada saat kita nyatakan tutup, kita sepakat kita tutup, itu jumlah yang terkumpul datanya 805. Nah, kemudian dari lontaran lontaran Pak Mulyadi kemudian bilang, wah ini angka cantik ini Pak D. Ya udah, terus kemudian saya terpikir untuk ini karena memang saya termasuk punya hobi untuk bikin-bikin desain dan seterusnya. Kemudian saya pikir ini apa ini kira-kira yang bagus. Oh 805 Korps lah. Satu korps, jadi tadinya brigade 805, tapi kok kayaknya mau ngikut-ngikut tentara polisi kayaknya. Kemudian korps dan kemudian korps ini semangatnya adalah solidaritas, kira-kira seperti itu. Jadi ini solidaritas teman-teman tenaga pendamping profesional. 805 itu just number. Kenapa kemudian ini menjadi menarik? Karena angka 8, angka kosong, angka 5. Ini kalau kita maknai adalah perjuangan yang nggak putus, kemudian nol itu adalah di titik nol kita memulai kebangkitan pada kemuliaan di angka 5. Kira-kira kayak gitu. Jadi apa cerita-cerita indahnya kayak gitulah. Mungkin Mas Pandu yang dari Jogja paham memaknai angka-angka ya. Ya memang ya itu salah satu gaya saya memang ya seperti itu. Artinya pesan-pesan itu kita sampaikan tidak harus secara nyata tetapi dengan simbol-simbol. Kenapa kemudian kita ambil bentuknya perisai, kenapa kemudian bintangnya ada 5 dan seterusnya. Kira-kira kayak gitulah. Dan ini tidak dalam konteks ini akan jadi organisasi ya, bahwa kalau kemudian nanti ini sukses, teman-teman menyepakati ini sebagai sebuah organisasi teman-teman tenaga pendamping ya silakan. Saya bukan pendamping, saya pasti tidak di dalamnya. Tetapi kalau mungkin saya diminta untuk menjadi teman perjalanan dan seterusnya, RPDN sangat siap untuk membersamai karena
Kita punya pengalaman panjang membersamai teman-teman kepala desa, membersamai teman-teman perangkat desa, dan seterusnya. Kira-kira itu, kawan-kawan. Silakan yang lain kalau masih ada, kita berikan kesempatan. Akhir closing. Silakan. Oke, sedikit pada nyambung apa Ya, yang terakhir disampaikan sama siapa barusan teh? ya. Naibaho ya, yang terakhir. Malin apa? Ya, 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 Ya pokoknya itulah, itulah. ya kawan kita Ah, lah. Jadi mungkin saya Malabu, menangkapnya Maladu, begini, atau Malabu. ya. Ya, ya. Begini, yang saya tangkap begini. Saya menangkapnya adalah bahwa Pak Denny konsisten. Saya mantau kan kita juga di grup Kompasiana Desa ada di Kompasiana ya. Jadi saya juga baca, terus juga di profil RPDN juga dari semenjak pergantian menteri juga udah konsisten dengan sikapnya. Dan ini mungkin bukti dari apa yang menjadi katakanlah posisi lah. Nah, mungkin menanggapi yang barusan itu, yang saya tangkap mungkin begini. Dari 3.000 kan kita tercerai-berai nggak tahu. Bahkan saya belajar nangkep dari ex caleg lah. Kalau ex caleg ada jejaringnya jelas, ada datanya jelas. Kalau kita nggak ada. Dengan bisa sekarang sudah 1.500, 50% itu sangat luar biasa kalau menurut saya. Yang saya kasihan justru teman-teman yang nggak banyak temen, nggak ada kontak, nggak sampai tahu ada pergerakan ini. Saya yakin ada. Di Jawa Barat, kalau saya lihat dari data yang masuk, mungkin ada sekitar 50. Tapi sebenarnya di Jawa Barat itu ada 250 lebih. Ya kita juga nggak bisa apa? Nggak bisa maksain masuk juga, nggak bisa menjangkau ke semua. Tapi kalau yang satu kabupaten pun saya udah sering selalu di share kalau ada Zoom ada apa, itu pun nggak semuanya gabung. Ya itu kembali ke mungkin ada yang memang sudah pesimis, sudah beralih dapat pekerjaan yang lain. Ya memang ada yang benar-benar ada sudah dapat pekerjaan yang lain itu ada. Tapi saya yakin ini sudah mewakili. Justru dengan proses perjalanan sampai hari ini, ya saya melihat saja lah apa yang memang ketika usulan nama 805 saya cuma melihat aja udahlah, udah pas gitu ngelihat aja sih nggak ini, tapi yang jelas progresnya udah segini udah luar biasa tanpa ini independen ya, maksudnya independen tanpa bantuan dari katakanlah kalau eksalik jelas lah ada, katakanlah ada yang bantu dari dalam gitu. Kalau ini kan murni dari luar dan bisa terkumpul sampai segini banyaknya itu. Kan jumlahnya juga lebih banyak daripada eksalik. Eksalik aja yang 1.400-an, yang mereka konsolidasi paling cuma 600 orang. Itu yang sudah benar-benar ada akses jejaringnya. Kita nggak ada akses jejaring, 1.500 tuh luar biasa. 2 kali lipat lebih dari eksalik yang apa ya, ini pelajaran aja bahwa kita udah jauh, saya kira udah jauh, tinggal yang lain perkuat lagi semangatnya karena inilah cara terakhir. Dan yang saya sangat sepakat bagaimana kita dengan cara yang santun, to the point, tidak perlu di medsos apalagi turun ke jalan. Itu hanya emosi yang tapi nggak cerdik dan nggak cerdas, mungkin itu. Yang terakhir mungkin pada ada perwakilan dari Jawa Barat nggak untuk besok tanggal 11? Belum. Ah, super, udah bisa jawab belum itu? Jawa Barat udah ada belum? Kayaknya kemarin Mbak Lestari ya, tapi kayaknya Mbak Lestari nggak tahu apa belum ada respon. Super, silakan. Jawa Barat sudah terkonfirm Baik, ada yang berangkat nggak? baik Pak De. Untuk kepastiannya mungkin nanti setelah ini akan berdiskusi juga bersama grup inti tapi kita harapkan seperti itu. Karena yang dijamu itu maksimal 5 orang ya. Jadi kami harapkan ada mewakili 5 provinsi dari Jawa.
Kalau bisa ada dari Jawa Barat, ada dari Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Jogja. Itu harapan Oke. kita Pak D, biar provinsi yang terwakili. Kalau misalnya Oke, kami dari luar Jawa, kami sebenarnya bersedia, tapi ya mengingat jauh Ongkos. dan ongkosan biaya, jadi dana kita kan terbatas Pak D. Jadi kami mengutamakan yang kawan-kawan kita dari Jawa. Kira-kira seperti itu Pak D. Nanti akan kita publikasikan siapa-siapa saja yang ikut. Terima kasih Pak D. oke, nanti bisa. Untung ada nomor kontaknya Lestari ya. Lestari itu siapa kemarin? Dari Nggak ada. dari Kuningan apa dari mana ya? Nggak ada. Coba nanti apa di Terus grup kita di di Jawa grup Barat Jawa itu Barat. terbatas di, jadi gini, di luar ini kebetulan ada teman-teman TA ya. Kita hanya kontak sama TA aja gitu, jangan yang lain Enggak. nggak ada. Kita kan ada grup yang apa TKD apa KTD kok TKD. KTD Belum apa gabung kalau Jawa itu saya. Barat. Nanti Saya belum nanti gabung. bisa gabung ke situ, ada Lestari di situ, dikoordinasikanlah Jawa Barat siapa presentatif bisa berangkat. Setidaknya Jogja sudah oke, Jawa Tengah udah oke, Jawa Timur tadi kayaknya oke. Nah, ini kalau Jawa Barat oke. Dan mungkin yang Jawa Tengah juga sudah menyampaikan mereka mungkin satu rombongan yang ketika tidak bisa masuk pun mereka juga tidak keberatan karena pengen berpartisipasi dalam proses. Kira-kira itu. Oke Oke. gitu ya, untung ya. Siap, Nanti siap, apa? siap. Nanti ya Di japri ke grup aku aja, biar aku dimasukin share aja ke ini. grup. Ya, Bisa di aku grup. share link untuk masuk ke Ya. grupnya. Oke, oke. Oke, silakan Ya, kawan-kawan yang lain kalau masih ada. Kalau nggak ada, kita berhitung 5, 4, 3, 2, 1, clear. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Sudah 1 jam kita berbincang, berdiskusi. Mohon kawan-kawan yang mungkin belum belum berpartisipasi, kalau memang ada keluangan rezeki silakan berpartisipasi. Kalau toh tidak juga tidak apa-apa. Mohon dikirimkan doa untuk perjuangan perjalanan kita supaya sesuai dengan yang kita harapkan. Dan ketika mungkin ada kawan-kawan yang uh, merasa bahwa aku baru tahu dan seterusnya, sampaikan tidak perlu khawatir bahwa ini memperjuangkan semuanya, bukan kemudian memperjuangkan yang sudah ngisi data di kita. Kira-kira itu kawan-kawan, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kesediaan kawan-kawan mengikuti tahapan proses yang kita lakukan. Besok insya Allah pada hari Rabu satu untuk data sudah kita siapkan yang untuk data kawan-kawan ya sudah kita siapkan. Tadi baru selesai, siang sore tadi udah selesai saya rapikan. Kemudian insya Allah nanti ah, ada 2 yang sedang saya siapkan lebih lanjut adalah kronologis ya, artinya perjalanan waktu dari awal kita akhir Desember sampai hari ini apa-apa yang sudah kita lakukan nanti akan kita update. Kemarin sudah ada kronologis sudah kita buat, nanti kita update lagi. Kemudian yang terakhir data pendukung, artinya data pendukung bahwa proses ini maladministrasi, dokumen-dokumennya nanti kita sertakan, taruh kata nih surat yang dari BPSDM, kemudian Kepmennya dan seterusnya nanti akan kita persiapkan supaya pada saat nanti bertemu dengan KSP kita sudah bisa memberikan berkas utuh dan mereka menjadi lebih gampang untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Kira-kira itu, terima kasih kawan-kawan. Saya akhiri sampai di sini. Salam sehat, salam bahagia untuk kawan-kawan dan juga untuk keluarga, untuk orang-orang yang kawan-kawan cintai. Sampai jumpa di koordinasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Desaisme. Terima kasih.